Benjolan di perut dan selangkangan sering dianggap sepele. Padahal itu bisa menjadi tanda hernia. Banyak orang yang masih keliru tentang hernia. Dari penyebab hingga penanganannya. Yuk kita bahas di video ini, kita kumpas tuntas semuanya. Hernia itu adalah kondisi di mana adanya benjolan pada tubuh akibat keluarnya organ dari tubuh dari celah dinding yang lemah. Hernia itu bisa terjadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi paling sering itu di perut. Jadi pada pasien biasanya datang dengan keluhan benjolan di pusar atau di lipat paha. Karena di perut ini dia itu organ yang berongga. Dimana kalau misalnya tekanannya meningkat, dia akan menyebabkan penekanan pada dinding di dalam perut, dimana ada bagian-bagian tertentu di dinding dalam perut itu dia bisa melemah hingga robek. Akhirnya terdapat celah sehingga rongga yang isinya ada konten usus atau lemak bisa keluar dan menyebabkan benjolan. Hernia bisa menyerang siapapun, bayi baru lahir ataupun remaja, baik itu usia lanjut. Namun pada umumnya terdapat dua kategori yang paling sering, yaitu bayi baru lahir dan juga usia lanjut. Untuk hernia pada bayi baru lahir, ya pasti itu disebabkan karena pada saat sejak lahir, celah di dalam perut itu yang seharusnya menutup, dia tidak menutup sempurna sehingga menjadi sebuah lubang di perut. Untuk yang dewasa, umumnya karena faktor usia menyebabkan kelemahan di dinding dari rongga perut. Iya, berdasarkan penelitian, memang hampir dari 80% itu terjadi pada laki-laki. Namun tidak menutup kemungkinan hernia juga bisa terjadi pada wanita. Jadi pada laki-laki memang secara kandungan ada kondisi di mana buah sakarnya itu turun. Nah, pada saat buah sakar itu turun, dia akan menyebabkan adanya celah di antara dinding perut dan juga skrotum. Skrotum itu kantung dari buah sakar. Kadang-kadang dia menyebabkan celah itu tidak menutup dan akhirnya menjadi hernia. Untuk faktornya saya bagi menjadi dua. Ada faktor yang didapat, berarti nih bawaan dari lahir. Itu memang masih belum diketahui secara pasti hingga sekarang. Usia kehamilan terlalu muda atau usia kehamilan terlalu tua itu juga bisa menyebabkan gangguan cacat bawaan lahir pada anak tertentu. Yang kedua adalah faktor yang akibat kebiasaan sehari-hari. Nah, kalau faktor yang akibat kebiasaan pola hidup sehari-hari, ini dapat dicegah. Yang pertama bisa angkat beban. Jadi pada saat angkat beban, perut otomatis mengejan sehingga tekanan juga akan meningkat. Yang kedua, BAB sulit sehingga mengejan juga itu juga meningkatkan tekanan perut. Berikutnya, ada yang sering juga duduk lama. Walaupun memang tidak secara langsung meningkatkan tekanan perut, namun duduk lama itu menyebabkan tekanan perut yang meningkat sedikit namun dalam waktu yang lebih lama. Berikutnya bisa juga akibat terlalu gemuk, lemaknya tinggi sehingga tekanannya juga otomatis akan meningkat. Gejala yang paling awal yaitu adanya benjolan di bagian tubuh. Namun khasnya untuk hernia, benjolannya ini dia itu keluar pada saat aktivitas dan bisa hilang lagi pada saat istirahat. Jadi untuk stadium hernia dia ada 4. Paling ringan itu ada reponibel. Dia bisa kembali keluar dan masuk kembali dengan spontan. Dan biasanya gejalanya ini bisa tidak ada sama sekali. Yang kedua, dia ada stadium irreponibel atau dia sudah keluar namun tidak bisa balik lagi. Nah, kondisi ini dia memang tidak bisa kembali lagi, namun belum ada penjepitan di organ yang keluar, sehingga belum ada gejala berarti. Yang ketiga, dia stadium incarcerata, di mana organ yang keluar sudah terjepit dan menyebabkan usus yang keluar itu alirannya tidak lancar, sehingga menyebabkan gangguan dari pola makan karena ususnya nggak lancar, jadi dia tidak bisa buang air besar, mual, muntah. Yang terakhir ini yang paling parah, yaitu stadium strangulata, di mana usus yang terjepit tidak mendapatkan aliran darah sehingga ususnya akan mati dan itu kondisi yang emergensi.
Sebenarnya lebih baik itu dari semua stadiumnya itu segera dioperasi. Karena untuk hernia, dia murni tidak bisa sembuh melalui obat. Karena memang ada celah di dalam rongga perut. Dan untuk hernia, banyak sekali di luar yang pengobatan tradisional seperti dipijit sebaiknya tidak dilakukan. Walau memang setelah dipijit, benjolannya bisa kembali lagi, namun dia akan menyebabkan perlengketan di usus akibat dari gerakan yang memaksa untuk benjolannya kembali ke dalam. Perlengketan di dalam usus bisa menyebabkan aliran usus terganggu dan menyebabkan obstruksi. Kalau hernia tidak diobatin, benjolan yang keluar masuk itu tetap pasti akan ada. Dia tidak akan hilang dengan sendirinya. Nah, walaupun ada beberapa pasien yang tidak terjepit, tetap dia akan menyebabkan rasa tidak nyaman, terutama pada saat aktivitas. Jadi pada semua pasien yang akhirnya memutuskan tidak operasi dan dia punya aktivitas berat sehari-harinya, pastinya akan terganggu. Jadi ini bukan dari stadium 1, 2, 3, 4, dia bukan berdasarkan waktu, tapi berdasarkan kondisi di mana benjolannya itu bisa kembali atau tidak, terjepit atau tidak. Jadi bisa saja benjolan hernia yang baru seminggu 2 minggu katakanlah langsung terjepit, langsung itu juga stadium yang lanjut. Ya, untuk mencegah dari terjadinya hernia, kita bisa lakukan kurangi dari tekanan di dalam perut. Yang pertama, kita bisa kurangi berat badan, itu mengurangi tekanan dalam perut. Yang kedua, kurangi aktivitas mengangkat beban. Dan ketiga, kurangi mengedan saat buang air besar. Jadi memang ada beberapa kelompok tertentu yang lebih sering mengalami hernia. Contohnya pekerja-pekerja kasar yang harus memang kerja berat, binaragawan yang harus angkat berat. Memang tidak semuanya hernia, namun pada kelompok-kelompok tertentu pasti ada beberapa yang terjadi hernia. Jadi jika Anda menemukan gejala seperti yang saya sebut, yaitu benjolan di daerah perut atau selangkangan yang muncul saat beraktivitas dan hilang pada saat beristirahat, mari segera periksakan ke dokter. Jadi dengan diagnosis dan penanganan yang tepat, hernia dapat ditangani dengan baik dan komplikasi dapat dicegah. Salam sehat!